Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan bahas adalah weton Senin Wage ketemu Jumat Pahing. Ini adalah request dari saudari Anna Kece, dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi Mbak tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu ya. Ini berarti 8 ketemu 15, Neptuton jodohnya ketemu 23. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memprediksi ya, seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, artinya perjodohan ini dimungkinkan berakibat ada salah satu yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, atau makna loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut pekerjaannya, tegese loro utawa soro oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Ada kemungkinan perjodohan ini bisa berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, atau bisa juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatan hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya seperti tadi. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, artinya insya Allah murah sandang pangane ya rumah tangganya. Aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan ini. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, artinya insya Allah murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi atau menafkahi keluarganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang pinugel, artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ya ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi potensi cerai mati maupun cerai hidupnya ini sama kuatnya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan, artinya ada kemungkinan rumah tangga perjodohan ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika berlarut-larut ya artinya tidak diperbaiki oleh yang bersangkutan, ini ada potensi ya bisa berpotensi terjadi perselingkuhan, dan kemudian kalau lebih parah lagi ya ada kemungkinan bisa terjadi perceraian. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 6,8 bermakna banyak musuhnya, artinya ada kemungkinan perjodohan ini dalam rumah tangganya ini sering mengalami kendala yang kaitannya hubungannya dengan orang lain gitu ya. Jadi mungkin aspek sosialnya ini mungkin dari unsur keluarga sendiri atau unsur teman, tetangga kanan kiri, masyarakat sekitar, ini ada kemungkinan sedikit mengalami kendala sehingga dimungkinkan banyak musuhnya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 1 lampu merah.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Loro juga. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 6,8 bermakna banyak musuhnya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pisang Binokal. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses. Dan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan meskipun tidak termasuk yang disarankan atau direkomendasikan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi. Tetapi tidak mengapa ini tidak termasuk yang tinggi ya, sehingga masih ada kemungkinan bisa diperbaiki. Ini hampir sama dengan petung jodoh Mbak sama Ibu ini kan ketemu 23 dan potensi keberhasilannya juga sebesar 67%, tetapi ternyata realitanya kan jauh lebih baik. Jadi ini semua ya tentu berpulang pada kepribadian masing-masing yang menjalaninya. Insya Allah jika pribadinya bagus ya, mau bekerja keras gitu ya, mau berikhtiar, berdoa, insya Allah kedepannya masih bisa diperbaiki gitu ya. Kemudian yang kedua, ini weton minggu legi ketemu Senin Pahing ya. Ini sama 2-3-nya ya. Ini request dari saudara Adam Budi, dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi mohon maaf Mbak tidak mungkin ya menyebutkannya semuanya satu persatu di sini. Berarti 10 ketemu 13, neptu weton jodohnya ketemu 23. Jadi sama dengan yang pertama tadi, tapi nanti apakah prosentase kesuksesannya atau keberhasilannya ini sama ya. Oke, kita pelajari hasil perhitungannya ya. Yang pertama ini hasil perhitungan hari umumnya, ini minggu ketemu Senin bermakna kaya penyakit. Artinya perjodohan ini ada kemungkinan ya berakibat ada salah satu yang jatuh sakit ya, karena diperkirakan aspek kesehatannya ini kurang bagus ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Loro ya, kurang lebih sama ya. Perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ada yang jatuh sakit ya, bisa sang istri, bisa sang suami, ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan Loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese Loro utawa soro oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Loro ya. Kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya. Ada kemungkinan salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Kemudian ada kalanya juga menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese Loro atau soro oleh merkai. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Gedong, artinya murah sandang pangani ya. Aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan ini. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Tunggak Semi, artinya insya Allah murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi atau menafkahi keluarganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pisang Binokal ya, ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga memang karena terjadi perpisahan atau perceraian.
Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan ya, ada kemungkinan perjodohan ini rumah tangganya nanti akan sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya ya bisa berpotensi terjadi perselingkuhan sampai pada perceraian. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Artinya dimungkinkan yang bersangkutan ini dalam rumah tangganya sering menghadapi nasib yang kurang baik atau nasib sial, istilahnya banyak celakanya ya, nasib yang tidak baik. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Gedong, dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Tunggak Semi. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Senin bermakna kaya penyakit, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe Sujanan, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,4 bermakna banyak celakanya. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binokul. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 61% sukses ya. Padahal yang tadi 67% sukses ya, yang Senin Wage ketemu Jumat Pahing tadi. Sedangkan yang Minggu Legi ketemu Senin Pahing ini hanya sebesar 61% sukses ya. Padahal sama-sama ketemu 23-nya. Ya, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Jadi sedikit berbeda ya, karena memang perpaduan wetonnya, hari kelahirannya ini berbeda. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan tetapi tidak termasuk yang dianjurkan atau direkomendasikan ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Minggu Legi ketemu Senin Pahing ini agak berat dan sulit ke depannya, meskipun ini semua tentu tergantung yang menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.